Terima kasih Bapak Ibu, tidak saya sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan melanjutkan acara dengan firman Tuhan. Sebelumnya nanti kita berdoa, nanti dipimpin oleh Ibu Widiawati. Dan pembacaan Alkitab, yang pertama Ibu Nerliana, eh, Mazmur 107 ayat 1 sampai 24, Ibu Nerliana, dan ayat 25 sampai 43, Ibu Sarina. Lukas 7 ayat 1 sampai 24, Pak Kasianus Dino, dan Lukas 7 ayat 25 sampai 50, Pak Apul. Saya ulang ya Bapak Ibu, soalnya panjang lagi. Mazmur 107 ayat 1 sampai 24, Ibu Nerliana, ayat 25 sampai 43, Ibu Sarina. Lukas 7 ayat 1 sampai 24, Pak Kasianus Dino, dan Pak Apul Syahan ayat 25 sampai 50. Silakan Ibu Widiawati berdoa lebih dahulu. Baik Bu Ros, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau di pagi yang indah ini. Kami sungguh memuji Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Paulsen. Terlebih dahulu Engkau urapi hamba-Mu, sehingga di dalam pemberitaan Injil-Mu dapat menguatkan dan mengubah hati kami. Semakin hari, semakin lebih baik di dalam Tuhan. Dan Engkau pakai Pastor Paulus yang lebih heran lagi di hadapan-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kelancaran bagi lektor dan internet yang kami pakai. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan Bu Ros. Amin. Terima kasih Ibu Widawati. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Ros. Mazmur 107. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam.
dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggalkan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tuan-tuan. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota, tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya
lalu bersukacita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikian. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 24. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit
dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Demikian, silakan dilanjut. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kami tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kami tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih dahulu mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu,
dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian. Terima kasih para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab pagi ini. Pak Apul Siahaan, Pak Kasianus Dino, Ibu Nerliana, dan Ibu Sarina. Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Kita akan mendengarkan renungan Empun pagi ini dengan judul Kebahagiaan Ditebus oleh Gembala kita, Dr. Joseph Paulja. Kepada Pastor Paul dipersilahkan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan dan dengan penuh cinta, saudara ya. Saya berkali-kali ya, saudara ya, ketemu sama orang yang pelitnya minta ampun. Ya, kalau sudah disuruh untuk berbagi dengan orang miskin, entah kenapa nggak mau, saudara. Kalau diajak berbagi dengan ya berbagi untuk menerima diakonia, oh kita semua ada bagiannya masing-masing. Kita ini ada panggilannya masing-masing. Ya kamu dipanggil setan dia, ya kan? Kamu dipanggil setan. Tapi kalau gilirannya diajak bangun gedung mewah, mau saudara ya? Dia nggak ngerti gedungnya mau buat siapa itu. Jak urunan beli sesuatu, mau ya? Saya tuh nggak habis pikir sama orang-orang seperti ini loh. Ya. Dan itu banyak sekali terjadi. Mereka nggak seneng kalau ada orang yang miskin itu bisa dikasih makan. Ya entah mengapa ya begitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya enggak tahu kenapa bisa begitu. Orang-orang ini kok senang sekali. Dan orang-orang ini senang sekali memperkaya ya orang-orang ini yang memperkaya orang-orang. Pokoknya supaya kelihatan supaya kelihatan bonafit gitu ya saudara ya. Apalagi kalau yang disumbang ini orang terkenal. Senang saudara, benda terkenal gitu ya. Rasanya bangga, aku sudah berkontribusi. Itu cara berpikir itu memang ada ya. Memang begitu. Rasanya ketika dia terkenal, kamu nyumbang 1 miliar, kamu ikut terkenal sama dia. Ya. Tetapi ketika kamu disuruh, yuk kita tolongin orang itu miskin. Siapa tahu itu Pak? Enggak mau. Dan itu selalu terjadi. Dan bahkan orang-orang lebih suka untuk ya saudara ya berpangku tangan. Di satu pihak ada orang-orang yang miskin, ya. Ketika yuk kita pergi ke komunitas, di situ ada banyak sekali pertolongan. Dia nggak mau. Dia lebih suka nempel sama orang kaya, lalu ngelelesi, saudara. Sekalipun dia dimaki-maki, dihina, disindir-sindir, dinyinyirin. Tapi dia lebih senang begitu, daripada dia pergi komunitas, berbagi bersama, lalu ya sudah, kita sama-sama seadanya. Ya, ada dua kontras itu enggak ya. Kalau kita komunitas kita terang benderang kelihatan ada dua kontras itu. Nah, dua kontras yang seperti itu ya ada ya, selalu begitu tuh selalu ada di mana-mana. Terutama di komunitas kita juga ada. Ya, kita melihat kedua orang ini adalah dua orang yang belum mengalami anugerah dari Tuhan, saudara ya. Yang satu, yang orang kaya, lebih senang memperkaya orang lain daripada menolong orang yang susah. Ya, karena biasanya dalam pemikiran ini, saya sudah bertanya ke beberapa orang. Nggak kenal, Pak. Itu saja yang kita kenal. Kenapa? Ya, pokoknya nggak mau. Karena itu sudah terkenal. Padahal terkenal kamu belum kenal, dia terkenal.
Apalagi sekarang untuk menjadi terkenal itu sangat mudah. Sekarang itu menjadi terkenal itu yang penting algoritma, kamu bisa beli viewer, ya, bisa beli viewer itu bisa beli, ya. Lihat viewernya berapa, like-nya cuma dikit, berarti dia tuh viewernya beli tuh, saudara. Kalau kita kan misalnya viewernya 10.000, ya yang like-nya ya 1.000, ya. Nah, kalau yang si Rudi Yohanes misalnya, viewernya bisa 40.000, like-nya cuma 128 tuh. Nah, itu beli viewer tuh. Dan banyak ya, live viewer juga bisa beli ya. Semua bisa beli. Algoritma itu bisa beli. Nah, kebenaran itu pemilik dari orang yang algoritmanya tinggi. Dulu pernah ada orang bilang sama saya, Pak, ini menurut bumi itu datar loh, Pak. Ini orang Kristen yang ngomong ya. Loh kok bisa? Ini ngomong ini. Nah, itu ngawur itu. Iya, tapi viewernya 1 miliar. Gitu. Karena viewernya 1 miliar, pasti dia yang benar. Loh, kebenaranmu tuh jangan karena viewer. Benar adalah benar. Wah, saya meyakinkan orang ini susah sekali ya. Karena orang ini terpancang dengan kepala dia. Kalau viewernya banyak, berarti yang paling tren itu berarti yang paling benar. Nah, itu ya, saya bikin paradoks kehidupan. Ya. Sayang sekali ya, orang-orang berpikir banyak seperti itu ya. Orang-orang yang belum dimenangkan, belum metanoia, ya, akal sehatnya belum dimenangkan. Apakah dia sudah lahir baru? Ya belum. Orang kalau lahir baru itu akal sehatnya juga, ya entah mengapa dia juga lebih sehat berpikir. Dia belum tentu pandai, belum tentu IQ-nya tinggi, ya karena memang dia terlahir Down syndrome gimana. Tetapi biasanya orang-orang ini, ya, dia akan menantikan yang sejati. Biasanya orang-orang yang lahir baru itu selalu menguji segala sesuatu. Karena dia memang bukan karena ikut-ikutan, iman dia itu karena dia mencari. Terlepas dari IQ-nya tinggi, IQ-nya rendah, wawasannya tinggi, wawasannya rendah, tapi dia orang yang mencari. Sehingga segala hal dia selalu menguji dan dia sungguh-sungguh mencari. Nah, ada hal ya, yang sangat eh, ya, ada hal yang menarik. Ya, biasanya orang-orang yang suka wah, nah ini namanya orang yang suka dumeh. Orang yang pertama, orang kaya yang suka nolongnya orang kaya lagi. Yang suka maunya beli barang-barang daripada menolong orang miskin kasih makan. Ya, yang satu orang miskin yang minta pertolongannya sama orang kaya, bukan dengan sebuah komunitas hidup bersama. Padahal lebih banyak yang dari komunitas hasilnya dan lebih stabil, dan dia tidak perlu mengemis. Datang sesuai prosedur acara semua tinggal jalan seperti itu karena memang itu adalah ruang tolong menolong. Ya, saudara ya. Orang-orang ini biasanya orang-orang yang belum dimenangkan, yang dia belum mengalami metanoia, sehingga mudah dumeh, ya mudah dumeh. Lalu orang-orang ini biasanya akan menghakimi orang lain yang tidak seperti dia. Loh, orang-orang ini justru lebih suka menghakimi, saudara ya, lebih mudah menghakimi. Kok kamu enggak kayak kita? Kamu tuh salah loh. Dia akan mengajak sebanyak mungkin orang untuk salah bareng sama dia. Ya kan? Orang-orang ini, ya ketika ada orang yang jalannya benar, malah akan digajluk. Ya kan? Ketika ada orang yang jalannya benar, malah dikerjain. Nah, ada orang
wanita yang mengurapi Yesus. Dia punya masa lalu yang kurang baik. Saya tidak berkata dia pelacur, sebab kalau melihat saudara-saudaranya orang kaya, dia mungkin terjeblos di pergaulan yang tidak baik. Ya, dia banyak orang menuduh Maria Magdalena ini adalah pelacur ya. Tapi Maria Magdalena itu menurut saya bukan pelacur, bukan melacur karena miskin. Karena kalau melihat kakaknya Lazarus itu dimakamkannya dikubur dalam gua. Berarti ini orang kaya kalau dikubur dalam gua. Karena kalau orang Yahudi kalau miskin ya ditanam di tanah kayak orang Islam. Kalau dia kaya baru di gua, disemayamkan dalam gua. Nah ini orang disemayamkan dalam gua, berarti keluarga orang kaya. Lalu dia terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Atau dia melakukan hal yang tidak baik. Lalu orang ini mengalami sebuah kelahiran baru. Dia metanoia. Dia selalu ingin mencari, ya, dikatakan selalu duduk di kaki Rabai Yesua. Kalau orang belajar Torah itu, ya, biasanya itu dia duduk bersimpuh di lantai, di tanah. Lalu rabainya, gurunya, dia duduk di atas kursi, saudara. Gitu ya. Nah, lalu orang-orang ini, dia senang sekali mencari kebenaran. Ya, dia mendengar pengajaran yang murni, Torah yang murni. Dia mencari kebenaran yang sejati. Nah, biasanya orang-orang ini dia akan menguji segala sesuatu. Karena dia memang senang mencari. Ya. Nah, banyak orang ya tidak suka mencari. Dia mendengar firman Tuhan, tapi hanya suka tren. Nah, ini bedanya nih, saudara. Orang-orang yang suka dengan tren firman Tuhan, maka biasanya dia akan terjebak di dalam berbagai macam kebodohan, kesesatan, dan tidak berbuah. Lihat, komunitas-komunitas tren, ya, ingat dari zaman Benny Hinn, dari zamannya Maurice Cerullo, ya, itu selalu orang cari tren. Saya dulu juga mengertinya begitu, tren. Maka nggak berbuah loh, saudara. Entah ajaib ya. Saya itu SD sudah rajin di gereja. SMP kelas 3 itu saya sudah penginjilan di jalan. Ya. Tapi kalau kamu tanya buahnya saya sendiri berpikir buahnya apa ya? Buahnya apa saya, saudara? Teman-teman saya tidak merasakan kebaikan saya. Saya trend maker. Mereka ikut saya karena tren. Karena saya orangnya asik. Karena saya punya kepemimpinan. Tapi mereka kalau tanya buahnya apa, saya sendiri introspeksi nggak ada buahnya, saudara. Kalau sekarang jangan tanya saya berbuah lebat. Saya kalau setiap kali ada pengkhotbah dari luar negeri yang terkenal, saya pasti akan bolos sekolah, saya pergi ke Jakarta. Ya, saudara ya. Semua buku-buku pengkhotbah terkenal, walaupun saya nggak punya uang pun, saya akan gimana caranya beli buku itu. Ya, dan saya baca bukunya. Wah, dan setelah selesai membaca, rasanya saya itu sakti. Saya selesai buku ini. Saya bertambah sakti. Enggak loh, saudara. Enggak bertambah benar. Ya, karena ikut tren. Bukan mencari. Bukan karena saya ditebus, lalu saya mencari kebenaran, tapi karena saya ikut tren. Senang, semua orang beratribut Kristen lari ke sana. Dan akhirnya nggak berbuah. Percayalah, kamu amatin. Selama kamu di sini, dan selama kamu di tempat lain, di mana kamu berbuah. Begitu, berbuah itu bukan kamu berbuah, oh berarti saya sekarang jadi aktif. Bukan, itu namanya kamu nambah kerjaan. Nah, nambah kerjaan itu kudu berbuah. Kalau kamu nambah kerjaan tidak berbuah, namanya kamu mandul.
bantut, namanya kamu tidak berbuah justru. Ya Pak, tapi saya sekarang jadi rajin ke gereja. Suami saya sekarang jadi rajin ke gereja. Itu namanya bukan berbuah. Kalau berbuah itu, sekarang keluarga kami banyak jadi berkat, Pak, untuk tetangga-tetangga. Kita ada kirim makanan. Berapa banyak orang yang sudah kami tolong, dan kita selalu mengampuni. Kita belajar rekonsiliasi dengan keluarga kami. Dan banyak orang-orang dimenangkan jiwanya, ya diselamatkan, dan sampai dibaptis. Dan dipulihkan keluarganya juga. Nah, itu namanya berbuah. Nah, orang-orang yang berbuah ini, ya hanya karena dia hidupnya penuh dengan kasih karunia. Kalau hidupnya penuh dengan tren, bukan kasih karunia, itu saya sebut tren, ya. Maka dia nggak berbuah. Karena dia ikut gereja besar, ikut pengkhotbah terkenal, ikut kegiatan-kegiatan terkenal, tren dulu, ya kalau nggak ke gereja ini nggak trendy. Nah itu loh, dan biasanya orang-orangnya juga nggak berbuah. Biasanya orang-orang juga nggak berbuah, cuman tren hura-hura saja. Ya apa bedanya lagi trennya Jack Jazz, apa trennya Aston, ya James Cafe, trennya Cafe JJ, Cafe 30, trennya bengkel, trennya itu kan sama. Bedanya apa, saudara? Sama tren. Ikut tren, entertain rohani, dan dia nggak berbuah. Amat sangat disayangkan sekali. Tetapi orang-orang yang mengalami penebusan yang sejati, nah ini kamu introspeksi, saudara, dia tidak akan ikut tren. Biasanya dia punya jalannya sendiri, karena dia mencari Tuhan. Ya, dia mencari jalannya sendiri, dia mencari Tuhan. Ya, sekeras apapun itu jalannya, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu orang-orang ini melihat, dia bergirang. Saudara, kalau barang bagus itu banyak yang datang apa sedikit yang datang, saudara. Banyak yang menemukan apa sedikit yang menemukan. Sedikit ya. Kalau barang biasa itu pasaran. Yang ramai itu pasaran, ya. Barang pasaran. Kalau barang bagus itu jarang. Hanya orang berkualitas yang mengerti barang yang datang ke sana. Ya, harganya mahal. Harganya mahal. Dan hanya orang-orang yang mengerti barang yang pergi ke sana. Kalau yang barang pasaran itu ya barang tren, barang murah. Ya kan? Barang HP Cina itu kan murah, pasaran, Flamiak. Tapi kalau kamu pakai iPhone misalnya, kan sedikit. Yang beli kan sedikit dibanding dengan HP Cina. Kalau iPhone jual 1 juta unit, maka HP Cina bisa jual 10 juta unit. Misalnya begitu ya perbandingannya. Karena harganya iPhone itu 17 juta, HP Cina harganya cuma 4 juta misalnya gitu ya. Artinya juga bunyi tuh ya. Wah, tren kepengen tapi nggak bisa, nggak mampu. Dia lebih suka ikut tren. Ikut tren saja. Hanya orang-orang pilihan. Nah, penebusan itu adalah orang-orang pilihan. Ketika kamu hidupnya ditebus, lihat ya, berbuah. Makanya saudara, Tuhan Yesus bolak-balik ingetin. Ya, Tuhan Yesus, masuklah melalui jalan yang sempit itu. Dan ketika kamu masuk ke sana, maka kamu akan mengalami anugerah. Ketika kamu dipenuhi anugerah, maka hidupmu penuh dengan anugerah dan mencurahkan anugerah. Itu kan gampang. Kamu tinggal lihat aja fakta dalam hidupmu jujur. Kamu ikut tren, pasti kamu tidak berbuah. Walaupun kamu rajin, kamu kelihatannya pembela kebenaran, berani mati, jihad,
atau apapun namanya, wah demi salib Yesus katanya. Tapi kamu tidak berbuah, malah jadi batu sandungan. Tetapi orang-orang yang ikut Tuhan Yesus yang sejati, yang telah menerima penebusan dan anugerah, dia pasti berbuah. Ya, dalam karakternya dia mudah mengampuni, dia suka sekali berbagi, dia hidup di dalam kekudusan, ya, dia hidup di dalam sedekah, dia hidup selalu di dalam tesufa, dalam pertobatan, iya kan? Dan dia selalu, ya, memiliki banyak sekali pengampunan, melimpah dengan pengampunan dalam hidupnya. Dan simpel, hidupnya jadi berkat buat sesama, hidupnya memuliakan Tuhan, hidupnya selalu dijaga di dalam kekudusan. Kalau kamu nggak seperti ini, kamu berarti ketemunya tren, bukan ketemu anugerah. Dan kalau kamu tidak seperti ini, biasanya kamu yang tidak berbuah. Orang tidak bisa menikmati kekristenanmu. Ya, orang hanya menikmati kefanatikanmu. Dan biasanya jadi orang yang menyebalkan. Kamu jadi aneh. Kamu jadi menyebalkan. Ya, haleluya. Semoga hari ini kalian semua bukan ikut-ikutan, tapi datang dan menerima penebusan dari Tuhan Yesus, anugerah dari Tuhan Yesus. Makin kamu menerima anugerah itu banyak, makin kamu akan hidup penuh dengan anugerah dan melimpah berbagi anugerah. Ya, Tuhan Yesus memberkati.